Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. للعلامة الطيبي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalam ala sayyidil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Afwan sebentar. Baik. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan daurah Syarah Al-Mufid fi Ilmi Tajwid yang disusun oleh Alamah At-Tibi, Ahmad At-Tibi rahimahullahu taala, nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sairina salihin fid dharain ila anqal, sampai pada perkataan beliau di bait yang ke 33 34 ya. Oh, sampai 33. Oh, 34. Ini padahal 34 kemarin kenapa dilewat ya? Kirain sudah masuk tasydid. 34 belum masuk tasydid ya. Jadi di bait ke-34 Alamah At-Tibi mengatakan wa in turid nutqan bima minha sakan fahamzatan maksuratan bihabdaan. Dan apabila engkau ingin membaca, wa in turid nutqan, wa in turid nutqan, apabila engkau ingin mengatakan apa? Bima min hasakan, huruf yang sukun. Kalau kemarin kita telah membahas mengucapkan huruf yang berharokat itu supaya berakhiran sukun, maka mesti ditambah dengan apa? Ha sakt, ya, ha saktah. Lalu bagaimana dengan huruf-huruf yang sukun? Nah, kita pengen mengucapkan qaf, suara qaf sukun kayak gimana? Gak bisa. Maka mesti diapain? Maka di situ sampaikan fahamzatan maksuratan bihabdaan. Maka bisa ditambah dengan hamzah kasrah. Bagaimana cara bacanya? Iqa. Begitu. Ini secara umum menggunakan hamzah kasrah. Walaupun dalam berbahasa Arab nanti ada aturan, tidak setiap huruf sukun atau tidak setiap kata dalam bahasa Arab yang diawali dengan sukun itu awalnya hamzah kasrah. Bisa hamzahnya dhammah, bisa hamzahnya fathah. Tergantung keadaan hurufnya masing-masing. Nanti akan kita bahas di bab hamzah wasal. Jadi ini sebetulnya ditambahkan hamzah wasal ya. Sebetulnya yang ditambahkan adalah hamzah wasal
berharokat. Dan ini adalah kaidah dalam berbahasa Arab. Apabila ada satu kata dalam bahasa Arab yang kata tersebut ternyata berawalan sukun, maka mesti ditambah hamzah di depannya. Contohnya apa? Contohnya misalnya adalah perubahan sebuah kata dari fi'il madhi menuju fi'il amr. Dalam bahasa Arab sudah kita bahas kalau tidak khilaf, kata dalam bahasa Arab, kata itu bahasa Arabnya apa? Kalimah. Al-kalimah. 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 Al-kalimah dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama, al-ism. Gampangnya kata benda. Al-ism, bukan al-ism karena di hamzah wasol. Al-ism. Bacanya al-ism. Gampangnya kata benda. Kenapa ada kata gampangnya? Karena ada beberapa perbedaan, bahkan cukup signifikan sebetulnya antara lisem dengan kata benda itu sebetulnya ada perbedaan signifikan. Dalam bahasa Arab, ism adalah seluruh kalimah yang tidak terikat dengan waktu. Walaupun nanti ada beberapa ism yang mirip keadaannya dengan fi'il ya. Jadi ism adalah kalimat atau kata yang tidak berkaitan dengan waktu. Jadi tidak berhubungan waktu. Seperti misalnya kitab. Kitab itu ism. Dia artinya buku. Buku yang kapan? Yang mau buku kemarin sekarang besok namanya kitab. Begitu. Enggak berubah. Itu namanya ism. Ya, mau sekarang, mau kemarin, mau besok kitab tetap kitab namanya. Tidak berubah namanya. Yang kedua al-fi'al. Al-fi'al. Orang Indonesia biasanya bilangnya fi'il. Isim, fi'il. Isim biasanya. Fi'il kadang-kadang pakai P. Fi'il, fi'al sebetulnya. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia gampangnya lagi-lagi dia adalah kata kerja. Gampangnya dia adalah kata kerja. Adapun secara lebih spesifik yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang terikat dengan waktu. Contohnya menulis. Apa bahasa Arabnya menulis? Oh tergantung menulisnya kapan. Kemarin, sekarang, apa besok. Ya, sudah menulis, sedang menulis, atau nyuruh orang baru akan menulis. Beda. Makanya fi'il ada 3. Makanya fi'il ada 3. Begitu. Ada yang namanya madhi, madin, fi'lun madhi. Apa itu fi'lul madhi? Yaitu fi'il yang menggambarkan keadaan masa lampau. Telah. Misalnya menulis, maka dia dalam bentuk lampaunya kataba. Kataba. Telah menulis. Tapi kalau bentuk sedang atau sekarang, kini, present tense atau present continuous tense, maka dia mudhari' namanya, mudhari', present tense atau present continuous tense. Dia bukan lagi kataba, tapi yaktubu. Yaktubu. Kan beda. Berubah. Nah, kalau belum dilakukan atau baru nyuruh orang lain melakukan, berarti belum dilakukan nih. Baru nyuruh orang lain melakukan, maka berarti dia perintah. Fi'ilnya fi'il amr namanya. Fi'ilnya fi'il amr. Bagaimana cara mengubah fi'il menjadi fi'il amr? Bagaimana cara mengubah fi'il madhi mudhari menjadi amr? Maka ada 2 cara. Cara yang pertama dengan menambahkan lam liyaktub. Liyaktub. Kemudian disukunkan akhirnya. Liyaktub. Ini maknanya perintah untuk menulis. Liyaktub. Jadi kafnya disukunkan, baknya juga disukunkan. Liyaktub. Cara yang kedua, tidak ditambah lam tapi dihilangkan ya-nya. Gimana jadinya? Tub. Tub. Nggak bisa dibaca. Nah inilah kemudian bagaimana kita melihat dalam bahasa Arab ada kata yang ternyata didahului oleh sukun. Ktub. Ktub. Nggak bisa dia dibaca. Sedangkan orang-orang Arab tidak memulai dengan apa? Tidak memulai dengan sukun.
tapi mesti memulai dengan harokat. Maka orang-orang Arab kemudian menambahkan hamzah wasal atau hamzah lah. Kita belum belajar hamzah wasal hamzah qatha ya. Nambahkan hamzah. Terus harokatnya apa? Nah nanti harokatnya dibaca apa tergantung apakah dia di fi'il atau berada di lism. Beda-beda. Kalau di sini konteksnya maka dia dibaca uktub. Kenapa dibaca uktub? Bukan aktub, bukan iktub. Nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pembahasannya sendiri bagaimana cara membaca hamzah wasal di awal kata. Ya, begitu. Bagaimana cara membaca hamzah wasal di awal kata, di awal bacaan, nanti ada caranya sendiri, ada kaidah dan rumusnya sendiri. Begitu. Nah ini berhubungan dengan bagaimana perubahan kata dalam bahasa Arab. Dan memang yang namanya tajwid itu sangat erat kaitan dengan bahasa Arab. Begitu ya. Kalau kita nggak paham bahasa Arab sama sekali, ngeblank tajwid itu. Berantakan belajar tajwidnya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam satu riwayat mengatakan apa? Alla yaqra'al Qur'an, beliau mengatakan memerintahkan alla yaqra'al Qur'an illa ala man alima bil lughah. Hendaknya seseorang jangan setoran baca Al-Qur'an, jangan mempelajari Al-Qur'an, jangan belajar Al-Qur'an kecuali dari guru yang paham bahasa Arab. Ini kata siapa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Ini berarti sekaligus sindiran bagi para guru Al-Qur'an yang belum bisa bahasa Arab. Begitu. Ya, sindiran ini dari Umar bin Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab. Karena Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan jangan belajar Al-Qur'an, jangan setoran Al-Qur'an, jangan baca Al-Qur'an kecuali kepada orang yang paham bahasa Arab. Alima bil lughah, yang memahami lughah, memahami bahasa Arab. Ya minimal bahasan-bahasan sederhana seperti ini paham gitu ya. Nahwu dasar, sorof dasar itu minimal dipahami. Yang ketiga adalah al-haraf. Ada isim, ada fi'il, ada haraf. Haraf sudah kita bahas ketika membahas huruf ma'ani. Kata sambung, bahasa Indonesianya kata sambung. Gampangnya adalah kata sambung. Begitu. Gampangnya kata sambung. Haraf itu gampangnya kata sambung. Huruf mabani, huruf yang memiliki huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Begitu. Maka guru Al-Qur'an ya minimal paham lah pembagian kalimah, sorof dasar ya. 6 bab a u a i a a i a u u i minimal paham. Au kataba yaktubu. Ai misalnya apa contohnya? Sampai au a i a u u i. 6 bab perubahan sorof. Ya, au itu fa'ala yaf'ulu, ai itu ya fa'ala yaf'ilu, a fa'ala yaf'alu, ia fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, fa'ila yaf'ilu. Dan perubahan sorof dari mulai dasarnya dari mulai dia fi'il madhi mudhari kemudian masdar sampai isim alat. Fa'ala yaf'alu fa'lan wa maf'alan wa huwa fa'il wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul ya maf'alun mif'alun minimal paham itulah, minimal tahu itu. Bahasa Arab yang dasar itu sangat dasar sekali. Biasanya kalau di pesantren anak-anak SD ya, udah hafal itu. Amthilah tasrifiyah itu. Begitu. Allahu a'lam bissawab. Baik, ini adalah bait yang ke-34. Wa in turid nutqan bima minha sakan fa hamzatan maksuratan bihabda. Kenapa di sini ada kalimat hamzatan maksurah? Karena secara umum ketika ada dua sukun bertemu, maka huruf pertamanya dikasrohkan. Secara umum. Secara umum, apabila ada dua sukun bertemu, maka huruf pertamanya dikasrohkan. Namun ini tidak mutlak. Ini tidak mutlak, tergantung keadaan masing-masing. Baik. Masuk ke bait yang 35 ini berkaitan dengan tasydid. Maka An-Nazim mengatakan wal bad'u bit tasydidi ghairu mumkini. Maka ada yang namanya tasydid. Tasydid. Lawannya takhfif.
Berarti kalau ada istilah takhfif, maka artinya tidak bertasydid. Tergantung konteks ya, takhfif itu bisa meringankan juga artinya. Jadi jangan sampai salah mengartikan. Bisa meringankan, bisa juga bermakna lawan dari tasydid. Tasydid berasal dari kata apa? Berasal dari kata syiddah, syaddada, yusyaddidu, tasdidan, memberatkan. Secara bahasa begitu. Tapi maksudnya bukan memberatkan, melainkan memberikan tanda tasydid, syiddah pada sebuah huruf. Jadi kalau misalnya kita melihat huruf fathah, maka ini namanya takhfif. Fathah mukhaffaf. Atau ba mukhaffaf ya, ba mukhaffafah, ba yang diringankan, ba yang tidak bertasydid, ba mukhaffafah. Kalau misalnya kita melihat ba-nya bertasydid, maka ini ba musyaddadah. Ini takhfif tanpa tasydid. Ini tasydid, lawan dari takhfif. Begitu. An-Nadhim mengatakan apa? Wal bad'u bitasydidi ghairu mumkini. Maka memulai perkataan dari huruf bertasydid itu tidak mungkin. Ustaz, ya saya pernah melihat ada apa? Ada basmalah di awal surah, di akhir surah, betul ya? Di awal surah Al-Qadar dalam mushaf Madinah, atau di akhir surah Iqra menuju surah Al-Qadar, basmalahnya kenapa ba-nya bertasydid ya Ustaz? Katanya nggak bisa memulai dari tasydid. Ada yang punya mushaf Madinah? Coba dilihat. Basmalah di awal surah Al-Qadar itu ada tasydidnya. Udah lihat semuanya? Lihat, buka semuanya, buka. Basmalah yang ada di awal surah Al-Qadar. Mushaf Madinah, saya nggak ngomong mushaf Indonesia nggak ada. Mushaf Madinah. Ba-nya bertasydid. Ketemu nggak? Ada? Ada tasydidnya? Di Basmalah Al-Qadar. Misalnya, salah satu contohnya itu. Ada ya, ada tasydidnya semua. Baik, san. Kalau mushaf Indonesia nggak ada. Saya ngomongin mushaf Madinah. Pertanyaannya, gimana cara bacanya? Apakah biasa Bismillahirrahmanirrahim atau bacanya Bismillahirrahmanirrahim? Ada yang tahu? Ya, gimana cara bacanya? Basmalah pada awal surah Al-Qadar. Loh, saya kayaknya kalau baca biasa aja saat Bismillahirrahmanirrahim ya. Baru tahu bahkan yang dari tasydid. Baru ngeh ada tasydidnya. Iya, itu baru ngeh. Gimana? Baru pada ngeh ada tasydidnya ya. Dan ini sebetulnya bukan hanya dalam basmalah. Beberapa ayat, beberapa huruf yang ada di awal ayat juga kadang ada tasydidnya. Beberapa huruf yang kadang di awal ayat itu kadang ada tasydidnya. Maka pertanyaannya cara bacanya seperti apa? Disampaikan oleh Al-Hatibi wal bad'u bitasydidi ghairu mumkini. Memulai bacaan dari tasydid itu nggak mungkin. Lah, kok ini kenapa ada tasydidnya? Pertanyaannya. Kalau misalnya memulai bacaan dari tasydid itu tidak memungkinkan, berarti cara baca bagaimana? Cara bacanya sama persis dengan huruf yang tidak bertasydid. Oh, kalau begitu baca basmalahnya biasa. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca Bismillah. Demikian pula kalau misalnya kita melihat beberapa huruf yang ada di awal-awal ayat Al-Quran bertasydid, maka semuanya dibaca seperti tanpa tasydidnya. Kenapa? Karena membaca dengan tasydid di awal kata ghairu mumkini, tidak memungkinkan. Kalau begitu apa faidahnya itu si tasydid ada di atas ba? Kalau pada akhirnya kita baca tanpa tasydid. Pertanyaan, ada yang mau bisa jawab? Kenapa huruf ba-nya ada tasydidnya? Ya, bisa jawab nggak? Nggak ada?
La adri Ustaz, la adri. Gimana la adri? Oh, la adri. La adri nisful ilm. Idgham sama akhir surat sebelumnya Ustaz. Ahsan, mumtaz. Disebabkan akhir surah sebelumnya adalah huruf ba sukun. Disebabkan akhir surah sebelumnya adalah huruf ba sukun, di mana di wasjud wa qatarib. Nah, menurut standar penulisan tanda baca atau dhabat Mushaf Madinah, maka standar tanda baca Mushaf Madinah itu selalu mengikuti cara baca apabila diwasal, bukan apabila diwaqaf. Karena apabila kita mewasalkan bacaan dari akhir al-alaqa menuju awal al-qadar itu dengan idgham pada ba, wasjud waqtarib bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita nggak ngomongin mana yang lebih utama yang bukan, kita ngomongin kebolehan wasal dan cara wasalnya seperti itu. Oleh karena ketika kita mewasalkan wasjud waqtarib menuju bismillahirrahmanirrahim itu dengan mengidghamkan ba bertemu ba, maka berarti di sana ba basmalahnya menjadi bertasydid karena ada hukum yang namanya idgham. Begitu ya. Jadi jangan tertipu dengan tanda baca. Kalau kita melihat basmalah awalnya bertasydid atau huruf-huruf yang berada di awal kata, di awal surah, di awal ayat ada tasydid, maka itu menunjukkan apabila kita mewasal dari ayat atau kalimat sebelumnya, dia dibaca tasydid. Tapi kalau kita memulai darinya, tasydidnya tidak berfungsi lagi. Begitu. Jelas insya Allah ya? Alhamdulillah. Ada yang tanyakan? Baik. Setengah bait berikutnya An-Nazim mengatakan wala bima khuffifa min musakkani. Juga tidak bisa memulai dari sukun takhfif, sukun mukhaffaf. Apa itu sukun mukhaffaf? Sukun yang tidak bertasydid. Maka kita nggak bisa memulai dari huruf bertasydid atau dari huruf yang sukun. Sukun mukhaffaf, sukun tidak bertasydid. Kita tidak bisa memulai bacaan dari huruf yang bertasydid maupun dari huruf yang sukun. Kenapa? Karena orang-orang Arab selalu memulai dari harakat. Makanya tadi ketika ada dalam bahasa Arab sebuah kata berubah yang asalnya kataba. Kataba. Berubah menjadi yaktubu. Giliran berubah lagi menjadi bentuk perintah, ternyata syarat bentuk perintah itu ya-nya dihilangkan. Ya. Kemudian huruf akhirnya disukunkan. Yaktubu, maka berarti kafnya jadi sukun. Di sini kafnya sukun, yaktubu. Huruf akhirnya disukunkan. Kalau begini kan jadi huruf pertamanya sukun. Aktub. Aktub. Maka apabila demikian mesti ada bantuan. Bagaimana cara memberikan bantuannya? Yaitu ditambahkan hamzah di awalnya dan hamzahnya dalam bentuk atau rosemnya alif. Begitu. Wallahu a'lam. Demikian pula misalnya ini kalau hurufnya sukunnya sukun mukhaffaf. Bagaimana kalau bertasydid? Misalnya seperti kata ittaqa, yattaqi. Ittaqa mah udah tasydid duluan ya. Ada hamzah wasal duluan. Ya enggak apalah. Yattaqi. Misalnya kita katakan yattaqi. Diubah. Yattaqi ini bentuk sekarang, present tense. Kita ingin berubah. Kita ingin ubah dia menjadi bentuk lampau. Maka bentuk lampaunya ternyata ittaqa.
Ittaqa. Attaqa. Nah, tasdid. Attaqa. Apa yang mesti dilakukan kalau seperti ini? Maka ditambahkan hamzah wasal menjadi ittaqa. Menjadi ittaqa. Begitu, kurang lebih seperti itu. Jadi ditambahkan hamzah wasal. Hamzah wasal berarti ini huruf yang paling berjasa nih dalam bahasa Arab nih, hamzah wasal. Hamzah suaranya, alif bentuknya ini huruf yang paling berjasa dalam bahasa Arab. Enggak ada hamzah wasal, maka enggak akan ada pelafalan dalam bahasa Arab gitu. Ittaqa, yattaqi menjadi ittaqa, aktub menjadi uktub. Itu disebabkan kemunculan hamzah wasal. Dan orang-orang Arab memilih hamzah ya, untuk menjadi permulaan bacaan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Baik. Kenapa kemudian hukumnya tasydid dengan hukumnya sukun sama? Yang tadi aktub sama hukumnya. Tidak bisa dibaca. Yang ini tasydid sama. Karena memang disebutkan dalam bait berikutnya, wa kullu ma syuddida fi wizani harfaini sakinin bidimni thani. Nah, ternyata huruf bertasydid itu sama dengan dua huruf. Jadi huruf bertasydid, misalnya ba tasydid, fathah, maka ini sama dengan dua huruf. Kadarnya itu sebetulnya dua huruf atau setara dengan dua huruf. Bobotnya sama dengan dua huruf. Bagaimana? Fi wizani harfaini sakinin bidimni thani. Yang pertama itu sukun, yang kedua harokat. Begitulah makna dari tasydid. Makanya kemarin saat kita membahas keadaan huruf hijaiyah, enggak ada kan yang tasydid. Sukun harokat ketemunya. Kenapa? Karena tasydid aslinya sukun harokat juga. Bukan keadaan yang baru. Bukan keadaan yang baru. Begitu. Jadi kalau misalnya ada tabbat, katakanlah begitu ya. Tabbat misalnya nih. Tabbat. Pertanyaan. Yang ketemu tak pertama, yang ketemu tak harokat, ini ba apa? Yang ketemu tak berharokat ba apa? Tabbat. Yang bertemu tak harokat ba apa ya? Ba sukun Ustaz. Ba sukun. Jadi enggak disebut tak ketemu ba tasydid sebetulnya. Secara pelafalan ini tak bertemu ba sukun. Tak bertemu ba sukun. Adapun yang bertemu tak sukun, ba apa berarti? Ba tabbat. Yang bertemu tak sukun berarti ba apa? Berharokat. Ba berharokat. Begitu. Jadi tidak disebut tak bertemu ba tasydid bertemu tak. Dalam tajwid yang dinilai adalah lafal, yang dinilai adalah suara. Maka di sini pertemuannya adalah tak bertemu dengan ba sukun dan ba harokat bertemu dengan tak sukun. Tak harokat bertemu ba sukun dan ba harokat bertemu tak sukun. Berarti ada berapa pertemuan? Ini seperti ada 4 huruf. Jadi terhitung 4 huruf. Kalau dalam tajwid. Bukan terhitung 3 huruf. Tak bertemu ba bertemu ba bertemu tak. Maka berarti kalimat tabbat, kalau diurai dalam tajwid, tabbat ini maka berarti ada pertemuan antara tak bertemu dengan ba, tab, ada pertemuan antara ba bertemu dengan ba, ebba, ada pertemuan antara ba bertemu dengan ta, bat, begitu. Jadi tabbat ini ada 3 pertemuan. Kenapa? Karena dihitungnya 4 huruf. Bukan 3 huruf. Begitu, ya. Jadi dia ada tak berharokat bertemu ba sukun, ada ba berharokat, ada ba sukun bertemu ba berharokat, dan ada ba harokat ketemu tak sukun. Nah, begitu. Dalam tajwid yang dihitung adalah suaranya. Bukan
Bukan dia hurufnya ada berapa. Rosemnya bukan rosem, bukan batang tubuh hurufnya. Kalau batang tubuh hurufnya cuma ada 3. Batang tubuh ta, batang tubuh ba, dan batang tubuh ta lagi. Tidak 4. Tapi secara suara ada 4. Ada ta fathah, ba sukun, ba fathah, dan ta sukun. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Maka konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah setiap kita melihat huruf bertasydid, maka tunaikan tasydidnya, jangan tergesa-gesa. Saya sering bilang kalau kita laki, jangan tergesa-gesa dalam bertasydid, santai dalam huruf bertasydid. Kenapa? Karena huruf bertasydid itu 2 huruf. Zamannya, kadarnya, durasi 2 huruf. Begitu. Maka misalnya saat kita membaca Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ini sering nih. Bismillahirrahman. Katakanlah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Maka lam bertasydid di millah, ra bertasydid di rahman. Ini sama dengan mengucapkan 2 huruf bismi. Maka berarti panjangnya, kadarnya bismi ini akan sama dengan panjangnya secara lafal millah. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan begini. Bismi. Maka sama dengan millah. Misalnya begitu. Sebentar. Millah. Sama dengan hiro. Ini sebetulnya nggak boleh yang motong-motong begini ya. Ini cuma apa namanya? Pendekatan. Maksudnya begini, huruf konsonannya sama, ya kan? Vokalnya sama, harokat. Nah, konsonan pertama ini sama di sini. Begitu, baru masuk ke konsonan berikutnya yang langsung berharokat. Maka ada lam sukun pada kata millahi. Sama seperti sin sukun. Maksudnya secara kadar jangan sampai terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama di ro sih yang paling sering. Ro ya kalau di bismillah. Kemudian kalau di isti'adzah di shin. Minasyaitonirrajim. Minasyaito tidak. Nasya. Maka berarti harus sama dengan yang lain juga. Nasya. Karena dia ada apa? Ada shin sukunnya dulu. Na, shin sukun, baru sin harokat. Begitu. Nasya atau ihdinasi. Maka dia na, kemudian kemudian si. Nasi. Jangan buru-buru. Sukun-sukunnya ini durasinya harus 1 harokat juga. Sama seperti sukun pada sin. Walaupun nanti kalau lebih detail tergantung sifat masing-masing ya. Tapi secara umum durasinya harus sama. Maka jangan sampai kita terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Nirrahmanirrahim itu kecepatan. Maka panjangnya sama dengan bismi. Bismillahirrahmanirrahim. Nirra, bismi, rabbi, nasya, nasi, bakka, bakki, batta, batti, yadu'au, du'au. Sama, ditahan dulu. Semuanya huruf disukunnya harus ditahan dulu. Yang beda itu hanya nun dan mim. Yang beda itu hanya nun dan mim bertasydid. Yang beda hanya nun dan mim bertasydid. Dia mesti ditahan lebih lama lagi. Inna amma ditahan. Tapi yang lain tidak ditahan. 1 harokat saja. Walaupun kalau dari sisi lihat durasi suaranya memang beda-beda. Tapi kadar harokatnya mesti tetap sama. Begitu ya. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf bertasydid, maka mesti ditunaikan 2 huruf. Jangan seperti mengucapkan 1 huruf saja. Syaddid, syadda, jawwada, iyyaka,
Yaumiddin. Jangan yaumiddin, santai. Yaumiddin. Rabbil falaq. Tabbat yada dzalikal yaumul haqq. Mau di akhir, mau di tengah sama. Kadang-kadang sebagian orang kalau di tengah cepat. Pas di akhir, lama kelamaan. Dzalikal yaumul haqq. Enggak penting, itu ngapain dilama-lamain. Sama antara tengah dengan di akhir ya. Mim nun tasydid juga sama di tengah antara di akhir. Inna, kalau di akhir, mithlahun. Begitu, sama di tengah sama di akhir. Tidak berbeda. Ini ya, bagaimana kemudian kita bisa menimbang huruf bertasydid dengan timbangan dua huruf hijaiyah. Jangan sampai terlalu cepat dalam mengucapkan huruf-huruf bertasydid. Begitu. Baik, sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan. Nggak ada? Jelas semuanya? Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau demikian kita lanjutkan bait yang ke-37. Mithalu hamzin syaddadu su'alu. Nah, ternyata hamzah juga bisa mengalami tasydid. Bisa mengalami tasydid. Tapi ini jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Jarang digunakan oleh orang-orang Arab. Contohnya kata apa? Contohnya kata su'al. Su'alu. Su'alu. Kenapa orang-orang Arab jarang membaca hamzah bertasydid? Karena menurut mereka hamzah itu berat. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Hamzah itu berat. Maka orang-orang Arab memilih kata yang lain. Jadi nanti ada apanya? Ada sinonimnya, maka lebih baik pakai sinonim. Artinya apa su'al? Su'al itu adalah bentuk jamak dari kata as-sa'il, al-faqir. Peminta-minta. Maka biasanya disebut saja sa'ilin. Daripada su'al mendingan sa'ilin atau fuqara atau masakin. Begitu orang-orang Arab mencari muradif, mencari sinonim. Kenapa mencari sinonim? Karena berat mengucapkan su'al. Karena berat mengucapkan su'al. Begitu. Walaupun ini bahasa yang fasih dalam bahasa Arab. Nah, karena Allah tahu bagi orang-orang Arab hamzah tasydid itu berat, maka Allah tidak menyatakan dalam satu ayat pun dalam Al-Quran yang ada hamzah bertasydid dengan kalimat hamzah bertasydid. Maka di sini disebutkan walaysa fi dzikri lahu mithalu. Walaysa fi dzikri, dan tidak ada pada adzikr. Maksudnya adzikr di sini adalah Al-Quran, dan tidak ada pada Al-Quran mithalu, lahu mithal. Maksudnya bagaimana? Tidak ada hamzah bertasydid di dalam Al-Quran. Kalau ada yang nanya kenapa? Kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena mengucapkan hamzah bertasydid itu berat. Terutama bagi orang-orang Arab. Begitu ya, wallahu a'lam bissawab. Walam ya'ti mithalun fil Qur'anil azim 'alal hamzil musyaddad li thiqalihi fin nutqi. Doktor Rihab mengatakan, maka tidak ada contoh di dalam Al-Quran untuk kata-kata yang mengandung hamzah bertasydid disebabkan beratnya mengucapkan hamzah bertasydid dalam mengucapkan. Begitu. Wallahu a'lam. Baik, ada tanyakan sampai di sini? Dipersilakan. Cukup. Ahlan. Berikutnya 3839, ini bait yang membicarakan persoalan mengenai lin yang berubah menjadi mad. Lin yang berubah menjadi mad. Wajib mengubah huruf lin menjadi mad dalam keadaan tertentu. Yang kita kenal dari lin itu apa? Apa makna dari lin?
Apa makna dari lin? Keadaan lin itu kayak gimana? Ya atau sukun sebelumnya fathah. Ya atau waw sukun yang sebelumnya Sebelum. fathah. Ahsan. Pertanyaan, bagaimana kalau ya yang sebelumnya dhammah atau waw yang sebelumnya kasrah? Kalau ya sukun sebelumnya kasrah, waw sukun sebelumnya dhammah, otomatis mad. Kemarin sudah kita bahas. Seperti waqaf pada kata huwa ataupun hiya. Kemarin sudah kita bahas. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau ya sukun yang sebelumnya dhammah, waw sukun sebelumnya kasrah, termasuk lin atau bukan? Gimana? Uy, 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 uy. Iu, iu, iu. Gimana? Ada, ya. Tapi nggak ada juga kan Ustaz? Gak ada apanya? Nggak Dalam ada bahasa di Arab Al-Quran kan? ada. Enggak yang di Al-Quran. Dalam bahasa Arab ada. Ya. Seperti misalnya kata wazan, al-wazn. Wazn itu artinya kan timbangan. Berasal dari kata apa dia? Wazana. Misalnya wazana. Wazan. Wazn. Kemudian kalau kita i'rab, kalau kita tasrif dia berubah wazana yazinu waznan. Wa apa masdar yang lainnya? Atau ini ada isimnya. Mau zun. Wahwa wadhaka mauzun. Terus apa? Maf'alun. Berarti mauzanun, miuzanun. Miuzanun. Mauzanun, miuzanun. Nah, ya kita ikuti dulu sorof aslinya. Berarti ada waw sukun sebelumnya kasrah. Apa yang dilakukan? Maka kita lihat di bait yang ke-38 dan 39. Al-Ma'tibi mengatakan wa ahmalus isti'mala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biyain qulibat. Apa kata Al-Ma'tibi? Wa ahmalu isti'mala wawin sakanat min ba'di kasrin. Dan ternyata orang-orang Arab itu enggak mau mengucapkan waw sukun yang sebelumnya kasrah. Yang enggak mau. Kenapa? Karena berat dalam pengucapan. Jadi ahmal itu kan menelantarkan, membiarkan, tidak mengabaikan berarti ya. Enggak peduli, enggak mau pokoknya. Enggak mau mengucapkan menggunakan waw sukun yang berada setelah kasroh. Jadi waw sukun itu musuhan dapat dikatakan dengan kasroh. Karena berat. Kan yang namanya kasrah itu menarik rahang. Sedangkan waw memonyongkan bibir. Itu kan dua pekerjaan yang bertolak belakang. Iu, itu dua pekerjaan yang bertolak belakang. Berarti kalau begitu sebaliknya sama. Sama, ya sukun, sebelumnya dhammah. Memonyongkan bibir, baru ditarik rahang. Itu berat juga. Jadi pekerjaan yang berat. Kenapa? Karena ini seperti mengerjakan dua hal yang bertolak belakang dalam satu waktu. Dan itu berat sekali. Oleh karena itu orang-orang Arab kemudian apa yang dilakukan? Wa ahmalu isti'mala wawin sakanat min ba'di kasrin wa biyain qulibat. Oh, ternyata dalam keadaan demikian kata miuzanun ternyata wawnya diubah, diiqlab, diibdal menjadi ya sehingga kita baca mizan. Jadi aslinya mah miuzan. Kata mizan itu di Al-Quran ya sudah tertulis mizan, bukan tertulis kata aslinya lagi. Ini
sebagai bentuk perluasan pemahaman, penambah wawasan bahwa ternyata kata mizan secara sorof itu sudah terjadi iqlab. Iqlab dari mana? Iqlab dari waw menjadi ya. Kenapa yang dipilih adalah ya? Karena ya punya kesamaan dengan waw sekaligus punya kesamaan dengan kasroh. Jadi dia menjadi perantara yang baik bagi kasroh dan juga bagi waw. Dari mana kesamaan dengan wawnya? Sama-sama huruf mad dan lin. Sama-sama huruf mad dan lin. Dari mana kesamaan dengan kasrohnya? Sama-sama menaikkan tengah lidah ketika diucapkan. Mau kasroh, mau ya, sama-sama menaikkan tengah lidah ketika diucapkan. Makanya ya yang dipilih untuk menggantikan waw bukan huruf yang lain. Sehingga pengucapannya pun menjadi lebih mudah karena sesuai dengan harokatnya. Antara ya dengan kasroh ini sesuai, sejalan, satu visi. Kalau sama waw nggak satu visi, ada bertolak belakang dia, nggak nyambung. Begitu. Sehingga orang-orang Arab daripada mengucapkan miuzan, mereka menggantinya dengan mizan. Dan di dalam Al-Quran sudah tertulis dengan ya, sehingga kita baca mizan. Begitu. Maka jangan heran kalau misalnya bentuknya itu wazn. Kok bukan yazn gitu kan? Kan mizan harusnya yazn. Mungkin bisa ada orang berpikir seperti itu. Karena justru aslinya pakai waw. Ya ini adalah hasil perubahan. Al-wazn, timbangan, bobot. Begitu, Allahu a'lam. Baik, ini 38. Bait 39. Wa hakadza in taskunil ya ba'da dham faqalbuha wawan ladaihi munhatam. Demikian juga waw sukun. Susah. Demikian juga kalau ada waw sukun. Demikian juga kalau ada ya sukun yang sebelumnya dhammah. Ui. Nah, begitu. Faqalbuha wawan ladaihimun hatam. Maka wajib diubah menjadi waw menurut para ulama. Seperti misalnya kata apa? Kata yakin. Yakin itu kan yakin. Au ayqona. Yakin atau ayqona. Yakinu. Ayqon. Yakina. Ayqona. Tayakon. Istiqon. Maka ini berasal dari kata ayqona yuqinu. Ayqona. Yuqinu. Yuqinu. Tapi berat mengucapkan yuqinu. Sebelumnya dhamma, setelahnya ya sukun. Yui, berat. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang Arab? Mengubah ya-nya menjadi waw. Sehingga menjadi yuqinu. Yuminu. Menjadi apa? Menjadi yuqinu. Yuqinu. Begitu. Di apa? Di qalb, istilahnya di iqlab. Apa sih iqlab atau qalb artinya? Diubah, mengubah. Qalb atau iqlab itu artinya mengubah. Begitu. Berarti di sini ada hukum yang namanya iqlab atau qalb. Ada hukum yang namanya qalb atau iqlab. Apa itu qalb atau iqlab? Yaitu mengubah satu huruf dalam bahasa Arab dengan huruf lain yang bisa menjadi perantara demi mempermudah pengucapan. Jadi iqlab atau qalb itu sebetulnya bukan bab nun menjadi mim saja. Bab nun menjadi mim itu hanya salah satu bagian dari qalb. Jadi perubahan nun menjadi mim itu hanya salah satu perubahan dalam bab qalb.
Maka di sini ada perubahan dari waw menjadi ya. Ini qalb juga. Perubahan sebaliknya ya menjadi waw. Ini qalb juga. Ada perubahan nun tanwin menjadi mim. Ini qalb. Betul. Ada lagi tidak yang lain? Oh banyak. Banyak. Qalb itu banyak ya. Ada misalnya sin menjadi sod. Ada misalnya ta menjadi to. Ada misalnya ta menjadi dal. Dan seterusnya menjadi dal. Dan seterusnya. Banyak. Intinya kapan saja orang-orang Arab merasa pengucapannya itu terasa berat di lidah mereka, maka mereka mencari huruf lain yang dinilai lebih mudah. Misalnya apa? Misalnya perubahan ta menjadi to. Pada kata istafa. Istafa berasal kata sofa. Sofa. Maka dia ditambah hamzah dan to. Hamzah dan ta menjadi istafa. Berat pengucapan taknya. Kenapa berat? Karena sebelumnya sod. Maka dicari huruf yang mirip tak di satu sisi dan mirip sod di sisi lain. Maka diubahlah menjadi istofa. Begitu. Ini perubahan tak menjadi to. Demikian pula misalnya sin menjadi sod. Seperti kata siroto. Kata siroto aslinya sin. Cuma orang-orang Arab berat mengucapkan sin. Kenapa? Karena setelahnya ada ro dan to. Maka mereka mengucapkan sod. Kita baca siroto. Dan seterusnya. Banyak perubahan-perubahan atau iqlab yang terjadi dalam bahasa. Kenapa pilihnya sod? Karena sod mirip sin pada satu sisi dan mirip ro dan to pada sisi yang lain dari sisi tafkhimnya. Makhrajnya mirip sin, tafkhimnya mirip ro maupun to. Begitu. Maka demikian pula nun bertemu dengan ba. Seperti yang populer min ba'di. Maka dia diubah menjadi mim. Kenapa diubah menjadi mim? Karena beratnya pengucapan nun bertemu dengan ba. Kenapa pilihnya mim? Karena mim punya kemiripan atau kesamaan dengan nun dan punya kesamaan dengan ba. Kesamaan dengan nun dari sisi gunnahnya, kesamaan dengan ba dari sisi rapatnya makhraj dan juga ya makhraj itu sendiri. Ya, makhrajnya sama-sama syafatain, sama-sama merapatkan bibir ketika diucapkan. Begitu. Inilah iqlab atau qalb dalam bahasa Arab. Jadi qalb itu murni bahasa Arab. Bukan bahasa tajwid. Sehingga kalau misalnya ada orang yang membaca huruf yang mestinya diiqlabkan menjadi tidak iqlab, ini bisa tergolong lahan jali. Jadi kalau misalnya ada orang baca min ba'di pakai nun, ini bisa tergolong lahan jali. Kenapa? Karena mengubah huruf. Kenapa mengubah huruf? Kan memang nun, bukan. Secara lafal dia harus sudah jadi mim. Mim ba'd. Sama seperti istofa, kita jangan baca istafa. Karena sudah jadi to. Walaupun kadang ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua cara. Seperti sirot, bahkan sirot bisa 3 cara. Yang pertama pakai sin, sirot. Yang kedua pakai sod, sirot. Yang ketiga pakai zai, zirot. Ini 3-tiganya sahih riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam. Baik. Sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan. Tadi sama juga dengan ibdal, Ustadz sebut ibdal. Secara bahasa sama. Secara bahasa itu yang disebut dengan ibdal. Kemudian qalb atau iqlab, yang fasih qalb sebetulnya. Iqlab kurang fasih sebetulnya. Yang fasih itu adalah qalb. Ibdal, qalb atau iqlab, kemudian satu lagi adalah ta'wid. Ini secara bahasa sama. Secara bahasa sama. Kalau secara bahasa sama, cuma penggunaannya kadang berbeda. Di mana penggunaan berbeda? Ta'wid ini biasanya digunakan untuk tanwin. Ta'wid ini untuk fathatain. Itu istilahnya biasanya pakai ta'wid. Walaupun ya boleh juga pakai ibdal, pakai iqlab boleh juga. Cuma kebiasaannya.
kebiasaannya ta'wid adalah digunakan untuk fathatain. Kalau ibdal kebiasaannya untuk hamzah. Hamzah. Kalau ibdal kebiasaannya untuk hamzah. Walaupun boleh juga pakai iklab, pakai ta'wid sebetulnya boleh. Cuma kebiasaannya saja. Nah, yang tidak berhubungan dengan tanwin dan hamzah itu qalb. Berarti qalb yang umum. Huruf-huruf yang lain pakai qalb istilahnya. Kebiasaannya begitu. Jadi secara bahasa dan istilah sama-sama mengubah. Sama-sama mengubah. Ibdal mengubah, qalb mengubah, ta'wid juga mengubah. Cuma kebiasaannya saja. Kebiasaan berbahasanya. Ada pasangannya yang sudah dibiasakan digunakan ke arah sana. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Sama seperti istilah lain, ada istilah tafkhim, ada istilah taghlidh. Nah, ini sebetulnya secara bahasa dan istilah sama juga. Penebalan. Penebalan pada huruf. Tafkhim dan taghlidh. Ini sebetulnya sama. Mau disebut tafkhim, disebut taghlidh, sama-sama itu maknanya. Tapi taghlidh ini biasanya khusus untuk lam. Khusus untuk lam. Lam jarang pakai istilah tafkhim, walaupun boleh. Dan selain lam jarang pakai istilah taghlidh. Selain lam itu jarang pakai istilah taghlidh. Para ulama mengistilahkannya lam itu taghlidh, selain lam itu tafkhim. Tapi bukan berarti nggak boleh, cuma nggak terbiasa aja. Karena secara bahasa maupun secara istilah bima'na wahid, maknanya sama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita maju ke bab yang baru karena ini sudah selesai. Bab persoalan huruf-huruf hijaiyah yang asli. Maka berarti kita masuk ke al-huruful far'iyah. Tapi kalau masih ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada kita maju. Kita maju ke bab yang baru al-huruful far'iyah. Al-huruf, kemarin ada yang nanyakan huruf far'iyah itu apa saja? Nah ini huruf far'iyah. Al-huruful far'iyah. Al-huruful far'iyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, fara' itu artinya cabang. Lawannya asal atau akar. Biasa diterjemahkan sebagai huruf far'i. Karena jarang yang terjemahin huruf cabang itu jarang. Jadi ada huruf asli, biasanya terjemahnya huruf far'i, nggak diterjemahin itu. Karena nggak enak huruf cabang, apa huruf cabang. Ya. Kalau dalam fonetik biasanya huruf primer dan huruf sekunder. Yang asli ini huruf primer, yang far'i ini sekunder. Kadang diterjemahkan seperti itu. Karena kalau cabang, huruf akar dan huruf cabang ini nggak enak. Huruf akar, huruf cabang itu malah nggak enak, malah aneh didengarnya. Begitu. Maka huruf dalam bahasa Arab ada yang namanya huruf asli, ada yang namanya huruf far'i, huruf primer dan huruf sekunder. Apa bedanya? Huruf far'i dan huruf asli. Jadi huruf-huruf asli adalah huruf yang disepakati oleh seluruh orang Arab. Huruf asli adalah huruf yang disepakati oleh seluruh orang Arab dan itu digunakan oleh seluruh orang Arab. Begitu. Itu namanya huruf asli yang sudah kita pelajari, jumlahnya ada 29 menurut pendapat yang paling kuat, 28 menurut pendapat kedua. 29 huruf itu semuanya disebut huruf asli. Begitu. Terus kenapa huruf yang lain disebut huruf far'i? Huruf sekunder, huruf zaidah, huruf tambahan. Karena huruf far'i ini menurut penelitian para ulama lahir dari dua makhraj atau dua sifat. Jadi begini, huruf far'i itu lahirnya dari dua huruf hijaiyah. Dari dua huruf asli. Baik itu yang bergabung adalah makhrajnya
atau sifatnya, yang paling sering sebetulnya sifat. Walaupun ada juga yang makhrajnya digabungan dari dua makhraj huruf. Jadi kenapa disebut far'i, kenapa disebut cabang? Karena huruf ini lahir dari dua huruf asli. Makanya disebut asal, akar. Dari akar ini lahirlah huruf far'i. Huruf aslinya dua, maka lahir huruf far'i satu. Begitu kurang lebih. Baik itu duanya bergabung makhrajnya, dua huruf asli yang bergabung makhrajnya, atau dua huruf asli yang bergabung sifatnya. Dan yang paling sering bergabung sifatnya, bukan makhrajnya. Jadi huruf far'i adalah dua huruf asli. Baik yang bergabung makhrajnya maupun yang bergabung sifatnya. Ada berapa huruf far'i? Di sini para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah huruf far'i. Mengenai jumlah total huruf far'i para ulama berbeda pendapat. Adapun Allamah At-Tibi menyebutkan setidaknya di sini ada 8 huruf far'i. Beliau menyebutkan ada 8 huruf far'i. Kita langsung ke huruf yang pertama. Bait ke-40, Allamah At-Tibi mengatakan wasta'malu aidan hurufan zaidah 'ala allati taqaddamat li faidah ka qasdi takhfifin wa qad tafarra'at min tilka kal hamzati hina suhilat. Kata beliau, dan orang-orang Arab juga menggunakan huruf-huruf tambahan. 'Ala allati taqaddamat, huruf tambahan dari huruf-huruf yang tadi sudah disebutkan. Dari 29 itu ada tambahan lagi. Li faidati ka qasdi takhfifin. Dan di antara faidahnya adalah untuk meringankan pengucapan. Ka qasdi takhfifin. Untuk meringankan pengucapan. Wa qad tafarra'at min tilka, dan ternyata bercabang dari huruf-huruf asli yang tadi kita sebutkan itu, bercabang menjadi huruf-huruf yang lain. Misalnya apa? Kal hamzati hina suhilat. Yang pertama adalah yang disebut dengan hamzah musahhalah. Hamzah yang ditashil. Tashil prosesnya hamzah yang ditashil. Ketika hamzahnya sudah ditashil, maka hamzah yang sudah ditashil itu disebut dengan hamzah musahhalah. Apa artinya Ustadz? Tashil berasal dari kata sahala. Yusahilu. Sahala yusahilu. Artinya apa? Artinya adalah mempermudah. Berarti hamzah musahhalah adalah hamzah yang dipermudah. Nah, tapi kok kayaknya saya kalau baca tashil jadi tambah sulit, Ustaz. Karena memang mudahnya menurut takaran orang-orang Arab. Menurut takaran orang-orang Arab, dia lebih mudah. Begitu. Sahala yusahilu tashilan. Hamzah musahhalah ini gabungan dari huruf apa dengan apa? Tadi katanya disampaikan bahwa huruf sekunder atau huruf far'i, huruf tambahan itu gabungan dari dua huruf hijaiyah. Lah terus hamzah musahhalah gabungan dari apa? Maka hamzah musahhalah adalah gabungan dari hamzah dengan alif. Hamzah dengan alif. Oleh karena itu kita mesti tahu dulu makhraj dan sifatnya hamzah serta makhraj dan sifatnya alif. Yang utama kalau makhraj sudah dibahas ya hamzah. Adanya di pita suara dia. Kemudian yang utama sifatnya apa hamzah? Sifatnya hamzah itu yang utama cuma satu, syiddah, sudah selesai. Oke. Maka kemudian alif, menurut sebagian ulama alif juga keluar dari pita suara. Oke, kalau begitu, nggak masalah. Namun sifatnya beda dengan hamzah. Apa sifatnya alif? Sifatnya alif itu rikhwah. Sifatnya alif itu rikhwah. Yang kedua jahar. Maka 2 poin ini yang menjadi catatan. Rikhwah dan jahar. Kenapa? Karena 2 sifat inilah yang nanti dimasukkan ke dalam hamzah. Karena 2 sifat inilah yang nanti dimasukkan ke dalam hamzah. Kalau hamzah itu syiddah,
dan enggak jelas tampak jahar maupun hamzahnya menurut kebanyakan ulama zaman sekarang, maka kemudian hamzah musahalah adalah mengubah hamzah menjadi rikhwah dan jahar yang sempurna. Jadi hamzah musahalah itu adalah mengubah hamzah menjadi rikhwah dan jahar yang sempurna. Jadi gabungkan dengan sifat alif, rikhwah dan jaharnya. Sehingga yang asalnya hamzah sukun itu kita baca ba, gitu kan? Hamzah sukun bagaimana kita bacanya? Ba. Kalau berharokat a, i, u, ditutup makhrajnya pita suaranya dibuka. A, i, u. Nah, sekarang kita ubah si hamzahnya menjadi rikhwah. Apa itu rikhwah? Rikhwah itu pita suaranya atau makhrajnya tidak terkunci. Yang asalnya a, i, u menjadi longgar. A, i, u. Begitu. Yang asalnya a, i, u menjadi dari terbuka sedikit. A, i, u. Begitu. Itulah perubahan yang terjadi dari hamzah menjadi hamzah musahalah. Atau kalau hamzah yang asli namanya hamzah muhaqqaqah. Hamzah yang asli namanya hamzah muhaqqaqah. Ini hamzah yang asli yang kita bunyikan a, i, u, ba. Itu namanya hamzah muhaqqaqah. Kalau hamzah yang dipermudah namanya hamzah musahalah. Jadi bagaimana caranya mengubah hamzah yang asalnya syiddah menjadi rakhawah? Intinya di situ. Memangnya dalam riwayat kita diamalkan. Ada dalam riwayat kita cuma yang wajib hanya satu pada lafal a'jami. Pada lafal a'jami. Surah Fussilat. Surah Fussilat 44. Maka di sini aslinya dua-duanya muhaqqaqah. A'jami itu aslinya. Hanya saja berat bagi orang-orang Arab mengucapkan dua hamzah seperti yang telah kita bahas kan. Hamzah itu diringankan, mau diringankan di tashil, mau diringankan di hadzaf, mau diringankan di ibdal itu terserah. Terserah orang Arab. Cuma kalau Al-Qur'an kembali ke riwayat, secara riwayat ternyata di sini Imam Hafs dari Imam Asim meriwayatkan dengan tashil. Yang mana yang ditashil hamzah yang kedua. Maka yang asalnya aa menjadi aha. Yang asalnya a'jami menjadi a'jami. Yang berubah hamzah kedua bukan berubah jadi mad di ibdal, karena kadang masih ada orang yang bacanya a'jami. A'jami itu namanya mad ibdal. Ini bukan mad, ini hamzah, benar-benar harus ada gerakan di makhraj. Yang pertama a, yang kedua a'jami, bukan a'jami. Juga bukan a'jami, apalagi kalau ada yang mengubah alifnya atau hamzahnya menjadi ha. Nah ini lahan jali. Kalau ada orang yang baca a'jami lahan jali. Terus kalau belum bisa tashil bagaimana Ustaz? Maka kalau belum bisa tashil boleh baca dua hamzah secara tahqiq, hamzah muhaqqaqah. A'jami wa arabi itu masih boleh, tidak lahan. Kenapa tidak disebut lahan? Kalau secara riwayat lahan, tapi enggak disebut lahan jali. Kenapa? Karena masih bagian dari bahasa yang asli. A'jami wa arabi. Termasuk kalau ada orang baca mad, a'jami wa arabi, dia belum disebut lahan jali. Walaupun lahan secara riwayat. Tapi kalau berubah menjadi a'jami, ini lahan jali. Maka hati-hati. Kalau belum bisa maka pilihannya menjadi hamzah atau mad. Kalau sudah bisa ya diamalkan dong. Dapat pahala sunnah. A'jami wa arabi. Jadi kalau latihannya bisa kita naik motor lewat di polisi tidur. Latihannya naik motor lewat polisi tidur. Nah itu kurang lebih hamzah tashil. Itu kurang lebih hamzah tashil atau hamzah mushalah sebetulnya nama aslinya ya.
Hamzah yang ditashil. Namanya hamzah musahhala. Ini adalah huruf far'i yang pertama ada dalam riwayat Hafs. Baik. Sampai di sini apa yang ditanyakan? Dipersilakan. Jelas tidak ada yang tanyakan? Walhamdulillah. Bait ke-41. Berikutnya bait ke-42. Maka An-Nazim mengatakan wa alifin kal ya'i idh tumalu wasadi kazai kama qad qalu. Ada dua huruf di sini. Setengah bait pertama bicarakan alif imalah. Alif mumal. Namanya alif mumalah. Apa itu alif mumalah? Alif yang diimalahkan. Alif yang diimalahkan. Apa itu imalah? Imalah itu artinya miring. Atau condong. Melenceng. Begitu. Ini namanya alif mumalah. Alif yang diimalahkan. Walaupun hakikatnya sebetulnya alif mumalah atau imalah itu hakikatnya bukan alifnya, akan tetapi memiringkan. Bukan alifnya sebetulnya, yang aslinya fathah. Jadi sebetulnya fathahnya ke arah kasroh. Jadi sebetulnya adalah fathahnya bukan alifnya. Jadi fathah yang berada sebelum alif. Karena alif selalu mengikuti sifat harokat yang berada sebelumnya, secara umum begitu, secara umum. Maka alifnya ikut miring juga. Begitu. Seperti itu. Makanya para ulama mengatakan, jadi imalah itu apa? Imalah itu adalah memiringkan fathah ke arah kasroh dan alif ke arah iya. Jadi satu paket akhirnya. Memiringkan fathah ke arah kasroh dan alif ke arah iya. Kalau misalnya kita gambarkan yang namanya ya atau kasroh itu vertikal dan alif atau fathah itu adalah horizontal, maka imalah itu adalah diagonal. Maka imalah itu diagonal. Gampangnya begitu. Bagaimana suaranya alif atau fathah? A. Bagaimana suaranya ya atau kasroh? I. Maka bagaimana suaranya imalah? Suaranya imalah yang sempurna, yang besar adalah E. Seperti saat kita mengucapkan kata tempe dalam bahasa Arab. Tempe. Memangnya ada cara baca begitu dalam Al-Quran? Ada dalam riwayat kita cuma satu tempat saja di kata majreha. Majreha. Maka di sini aslinya majroha atau mujroha. Majroha atau mujroha. Hanya saja kita tidak membaca majroha, tidak membaca mujroha. Tapi kita baca apa? Majreha. Diimalahkan mengikuti riwayat dari Imam Hafs. Nah kita baca. Bismillahi majreha wa mursaha. Bismillahi majreha wa mursaha. Tidak dibaca majroha. Tidak dibaca mujroha. Tapi dibaca majreha wa mursaha. Tidak ada yang lain, hanya ini saja. Tidak ada yang lain, hanya ini saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Kalau dalam riwayat lain, bukan Hafs, maka ada lagi namanya imalah kecil, imalah sedikit, atau taqolil. Nah itu antara E dengan A, berarti di sini. Antara E dengan A, suaranya E. Ada juga yang bilang E. Jadi ini ada beberapa variasi. Ada yang juga yang bilang pokoknya wadduha walaili idza saja. Tapi kalau yang saya pelajari dari para masyayikh yang Timur Tengah enggak murni. Tapi antara A dengan E. Wadduha antara A dengan E.
Jadi bukan wadduha, bukan wadduhe, tapi wadduha. Begitu. Antara A dengan E. Wallaili idza saja, ja, antara A dengan E. Nah itu adanya dalam riwayah Warsh. Kalau kita pengen belajar taklil, maka belajarlah sama orang-orang Aljazair, Maroko. Kenapa? Karena mereka yang mengamalkan sehari-hari. Maroko terutama ya, Maroko itu rata-rata Warsh. Sebagian Aljazair, sebagian Tunisia juga masih mengamalkan Warsh dalam tilawah sehari-hari mereka. Jadi mereka sehari-harinya begitu. Maka kita belajar ke sana kalau mau. Tapi dalam hafs nggak ada, jadi nggak perlu khawatir dengan yang taklil ini, imalah kecil ini nggak ada. Walhamdulillah. Ini adalah imalah. Alif mumalah. Fathul mumal atau alif imalah. Alif yang diimalahkan. Hakikatnya bukan alifnya sebetulnya, tapi harokatnya. Cuma karena alif mengikuti fathah, kemanapun fathah pergi alif selalu mengikuti. Alif kalau fathahnya tebal jadi tebal. Fathahnya tipis jadi tipis. Fathahnya imalah jadi imalah juga. Itulah alif. Selalu mengikuti fathah. Begitu. Maka disebut alif mumal. Ini yang pertama dari bait di 36. Kemudian di setengah bait berikutnya An-Nazim mengatakan 36. Bukan ya? 42. Wasadikazzayi kama qad qalu. Dan ada huruf lain yaitu sod yang bercampur dengan zai. Sod yang bercampur dengan zai. Maka kita lihat sifat kekhasan sod yang tidak dimiliki zai apa? Sifat khasnya sod yang tidak dimiliki zai. Mereka makhrajnya sama ya. Mau sod, mau zai makhrajnya sama, berasal dari ujung lidah yang berada di belakang gigi seri atas, di atas gigi seri bawah. Itu tuh. Si ujung lidahnya berada di belakang gigi seri atas, di bawah di atas gigi seri bawah. Ini penting untuk saya sampaikan ya, bahwa yang namanya sin, sod dan zai makhrajnya itu tidak wajib menyentuhkan ujung lidah ke gigi seri bawah. Ini banyak orang yang keliru, seakan-akan harus menyentuhkan ujung gigi seri bawah. Ini keliru. Tidak ada satupun ulama yang menyatakan wajib menyentuhkan ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Nggak ada. Tapi saya lihat gambarnya Simon Sweet nempel, yaitu pengamalan Simon Sweet sendiri. Sekarang saya tanya, di antara kita nih semuanya, coba ucapkan huruf S. Semuanya coba ucapkan huruf S. Udah ucapkan huruf S semuanya? Coba di antara yang mengucapkan huruf S normal tadi, yang ujung lidahnya nempel, beneran nempel gigi seri bawah, siapa aja? Yang nempel, yang beneran nempel ke gigi seri bawah. Ada? Banyakan yang nempel atau banyakan yang nggak nempel? Yang nempel ada? Rata-rata nggak nempel. Ada yang nempel nggak? Yang hadir di sini? Nggak ada ya? Semuanya nggak nempel berarti. Ada kadang yang nempel 1, 2, 3 orang. Tapi itu hanya kebiasaan dalam mengucapkan. Bukan kaidah. Mesti seperti itu mengucapkannya. Nah ini masih banyak pengajar tajwid yang mengatakan makhrajnya sofir, sod, zaisin adalah ujung lidah menyentuh gigi seri bawah. Nggak ada. Bukan menyentuh gigi seri bawah. Al-Imam Ibnul Jazari saja hanya mengatakan mustakin minhu wa min fauqith thanaya sufla. Bahwa makhrajnya huruf sofir itu ujung lidahnya ada di atas gigi seri bawah. Begini berarti ujung lidahnya ada di atas gigi seri bawah. Bukan nempel, nggak ada kewajiban nempel. Adapun sumber suara itu berasalnya dari belakang gigi seri atas. Disitulah sumber suara kembalinya. Begitu ya. Ini sad dan zai. Sad punya kekhasan sifat tafkhim yang tidak ada pada zai. Karena zai adalah tarqiq. Kemudian zai punya kekhasan jahar yang tidak ada pada sad. Yang tidak ada pada sad. Nah,
maksud huruf dicampur keduanya ini adalah mencampur tafkhim dan jaharnya jadi satu. Mencampur tafkhim dan jaharnya jadi satu. Sehingga kita mengucapkan sad yang jahar atau zai yang tafkhim. Sad yang jahar atau zai yang tafkhim. Itulah makna mencampur sad dengan zai. Sad yang jahar atau zai yang tafkhim. Bagaimana suaranya? Az-zo, zi, zu, baz. Zo, zi, zu, baz. Mirip huruf zo awam. Mirip zo awam. Zo tapi awam. Orang-orang awam kan bilang zo-nya zo. Nah padahal bukan. Ini zo beda ya. Ini zo kalau tadi zai tebal atau sod jahar. Zo. Jadi ada huruf zo, ini huruf asli. Ada huruf zo, itu huruf far'i. Dua huruf yang berbeda. Dalam beberapa kitab tajwid atau qiraat, biasanya diistilahkan begini. As-sadu al-musyammatu. As-sadu al-musyammatu bizai atau zaya. Ada kata al-musyammah yang sering diterjemahkan ishmam. Oh, cara mengucapkannya sod zai ishmam gitu ya. Pernah dengar istilah zai ishmam, sod ishmam? Ini maksudnya. Ishmam di sini apa sih? Bukan monyong. Sebagian orang mengira oh sodnya harus imam. Zo, zui. Enggak. Ishmam di sini bukan monyong, tapi artinya bercampur. Artinya bercampur. Banyak orang yang nggak paham menerjemahkan memonyongkan sod dan mencampurnya dengan zai. Nggak ada monyongnya di sini. Jangan dimonyong-monyongkan. Tapi ada yang ngamalin, nah berarti dia nggak paham gitu aja udah ya. Kalau ada yang ngamalin berarti dia nggak paham. Dia berarti belum paham makna isyam di sini. Karena tidak ada satupun ulama yang menerjemahkan isyam di sini monyong. Jadi kalau ada yang ngamalin monyong, dia berarti keliru dalam memahami teks al-musyammah. Al-musyammah di sini artinya adalah bukan memonyongkan tapi mencampur suara sod dengan zai. Maksudnya tadi tafkhimnya sod kita pindahkan ke zai, jaharnya zai kita pindahkan ke sod sehingga suaranya menjadi zo. Ada tidak dalam riwayat kita? Alhamdulillah enggak ada. Tapi ada dalam riwayat lain misalnya di Hamzah ada kata az-zirat. Maka dia dibaca bukan sirat, bukan juga sin, bukan juga sod, tapi pakai zai tebal. Az-zirat. Ihdinas ziratal mustaqim. Ziratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu misalnya. Jadi ihdinas ziratal mustaqim ziratal ladzina an'amta alaihim. Misalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah tidak ada dalam riwayat Hafs sehingga sod zai atau zai tebal, sod jahar ini tidak perlu diamalkan dan enggak dilatih pun enggak apa-apa. Huruf yang ini tidak dilatih pun tidak apa-apa karena memang tidak ada dalam riwayat Hafs dan hanya ada dalam riwayat yang lain. Wallahu a'lam. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Silakan kalau ditanyakan. Berkaitan dengan huruf far'i, 3 huruf berarti sekarang kita masuk. Tadi hamzah musahalah, yang kedua hamzah mumalah, yang ketiga sod al-musyammata bizai. Sod yang bercampur dengan suara zai. Maksudnya apa? Menjadikan sod jahar atau menjadikan zai itu itbaq, tafkhim. Seperti itu. Allahu a'lam. Silakan apabila ada yang tanya. Tidak ada? Walhamdulillah. Apabila tidak ada yang majriha itu gimana, Sada? yang majriha itu Kenapa yang majriha? kan diimalah. Betul. Tujuan murninya itu gunanya
karena logat atau bagaimana Ya, tuh Ustaz? imalah itu salah satu Supaya logat dalam bahasa Arab. Kalau sebab bahasanya adalah logat. Tapi kalau sebab kita baca Al-Quran begitu riwayat. Gitu. oh gitu. Iya, baik Ustaz. Jadi imalah adalah salah satu logat dalam bahasa Arab yang fasih. Jadi kalau kita dengar orang-orang Arab ngomongnya kok bukan adroka tapi adreka misalnya, re'e bukan ro'a, maka itu bahasa Arab yang fasih. Re'e gitu misalnya, ya. Atau sebagian orang kadang-kadang masyiyah, masyiye, Indonesia, Suriye, Arabiye, itu bahasa fasih sebetulnya. Itu bahasa yang fasih. Jadi imalah adalah salah satu bahasa yang fasih dalam bahasa Arab. Kalau dalam sehari-hari boleh pakai imalah. Makanya kadang-kadang kita juga pakai imalah secara tidak langsung kan. Wen, ini kan wa aina anta, wen, diimalahkan. Wain jadi wa aina jadi wen, misalnya begitu. Ya diimalahkan untuk mempermudah pengucapan, untuk meringankan pengucapan. Fein, fi aina, fein, fi aina, diimalahkan, fein. Biasanya orang-orang Saudi ya, fein. Orang Mesir atau Saudi, fein. Kalau sebagian ada wen, sebagian ada fein. Ini seperti itu. Begitu. Li ayyi syai'in disingkat lesh. Lesh. Ini kan enggak ada le, itu enggak ada dalam bahasa Arab. Tapi orang-orang Arab kadang ucapannya lesh. Itu li ayyi syai'in disingkat lesh, diimalahkan juga. Amin, emin kadang-kadang juga. Maka ini pun bahasa yang fasih. Emin. Cuma jarang kayaknya. Dikira orang non-muslimnya kalau ada yang baca emin kayaknya. Itu bahasa yang fasih juga. Jadi dalam bahasa, dalam kebiasaan berbahasa orang-orang Arab, imalah merupakan salah satu bahasa yang fasih dalam bahasa Arab. Begitu. Hanya memang ada yang masih diamalkan, ada yang tidak diamalkan lagi. Lalu berkaitan dengan kapan saja kita membaca imalah dalam Al-Quran, mesti kembali kepada riwayat masing-masing. Begitu. Wallahu a'lam. Khair. Khair, sering dibaca khair. Hah, ya, khair, khair. Kaifa halk? Khair. Nah, itu imalah juga. Baik. Apabila demikian, kita akhir sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Afwan, barakallahu fik. Hmm.